rumah sore hari ini. Mari kita sambut firman Tuhan dengan sukacita dan di dalam nama Yesus mari semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Seperti lagu ini berkata, kalau kita berdoa, Tuhan buka pintu tingkap langit. Tapi seringkali apa yang kita percayai itu kadang-kadang kita tidak mendapatkan seperti itu. Seperti tadi contohnya hari ini. Ya, saya itu dari Malang sampai Surabaya itu baru 2:30. Belum mandi, belum apa. Karena jam 3 kami harus berangkat lagi. Dan dari perjalanan ke Malang, dari Malang ke Surabaya itu hujan. Nanti berhenti panas. Hujan lagi, panas lagi. Saya enggak pusing, saudara. Cuman saya bilangin sama Tuhan, Tuhan yang penting nanti di Surabaya enggak hujan. Karena kami mau berusaha, kami mau beribadah jam 4 sore Tuhan. Kan Tuhan tahu juga, ya toh. Saya ya bukan mengingatkan Tuhan, saya tahu Tuhan pasti tahu ibadah kita jam 4. Ya, ternyata sampai di Surabaya memang kering tadi. Tiba-tiba sampai turun di tol di Mers itu di Tambak Sumur, mulai mendung lagi, mulai gerimis. Saya dalam hati berdoa, Tuhan pasti nanti jamnya ibadah sebelum itu pasti sudah enggak hujan. Ya toh. Ya dalam perjalanan di Mer itu kan panjang, saudara, sampai di Galaxy Mall itu kan panjang. Ya, sebentar hujan, sebentar berhenti, tapi saya tetap percaya. Enggak hujan lagi. Ternyata apa yang terjadi? Jam 3 saya mau berangkat, gelap peteng, hujan deres. Saya dengarkan SS hujan angin di mana-mana. Saya kalau mau kecewa sama Tuhan, kecewa toh. Tuhan, saya ini loh berdoa supaya ibadah tuh enggak ada halangan, ya toh. Dan Tuhan lalukan hujan. Saya sudah ngusir setan, bukan ngusir setan, ngusir awan gelap gitu ya. Bukan setan. Ngusir awan gelap. Hai awan gelap, pergilah dari sekitar Kertajaya dan sebagainya. Tapi enggak pergi-pergi, saudara. Ya, kita kan seringkali mengalami seperti itu juga toh. Kalau nyanyi kan enak. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Kita kan maunya begitu toh. Tuhan, saya mau jual rumah, biar rumah cepat laku. Datanglah penawar rumah itu, gitu kan. Kemauan kita kan seperti itu, tapi dalam praktek kenyataannya seringkali kita jauh daripada hal itu. Dan saudara, saya mau beritahu gini, apakah Tuhan itu sudah beralih? Tidak seperti yang ada di firman-Nya? Tidak, bukan. Tuhan tetap menjawab doa kita. Tapi jawaban itu tidak selalu iya. Ngerti ya? Kadang Tuhan jawab apa? Enggak. Waduh, kalau sudah enggak itu sakit hati. Iya kan? Tapi kan jemaat Imrat sudah enggak ada lagi sakit hati karena jemaat Imrat sudah semakin dewasa. Apalagi saya sudah banyak ngomong selama mulai bulan Januari, kita masuk di masa-masa penampian tahun ini, jaga hati baik-baik. Jangan dikit-dikit sakit hati sama Tuhan, sama sesama, sama siapapun. Ya, jaga hati itu penting. Ya, dan saya percaya dalam bulan demi bulan, minggu demi minggu, kita sudah mulai belajar firman untuk terus dilakukan firman demi firman yang kita terima. Dan saudara menjadi orang Kristen yang akhirnya saudara tidak diterbangkan seperti sekam. Saya ingin sore hari ini saudara dengar firman Tuhan baik-baik, jangan ada yang main handphone, jangan ada yang ngomong-ngomong. Kalau saudara main handphone, ada yang pakai handphone, pegang handphone untuk mencatat firman Tuhan, it's okay. Tapi kalau bukan itu, saudara taruh di dalam handphone, dalam tas saudara, supaya saudara tidak terganggu. Saya sebelum menyampaikan firman, saya ingin menyampaikan sebuah pengumuman, mengulangi pengumuman tadi. Minggu depan, Senin depan, semua jemaat kita mulai masuk di dalam puasa raya. Bukan ikut-ikut saudara seiman kita, saudara sepupu kita, bukan. Tapi saya memang Tuhan menginginkan kita sebelum hari Paskah yang akan dirayakan tanggal 17 April bulan depan,
kita mendahuluinya dengan berpuasa selama 7 hari. Jadi ingat Bapak Ibu semuanya, mulai 4 April, hari Senin depan, kita sudah mulai berpuasa. Ya, selama 7 hari berturut-turut. Dan selama 7 hari itu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, selama 6 hari, setiap malam ada ibadah doa. Doa puasa via Zoom. Saudara bisa ikuti di rumah, tidak usah pergi kemana-mana. Dan saya ingin semua orang yang justru pelayan-pelayan Tuhan lebih diwajibkan untuk ikut puasa dan ikut doa puasa di malam harinya. Ya saudara, bulan April itu kan kalau orang Tionghoa bilang itu bulan orang mati. Karena ada adat-adat orang Tionghoa, Cengbing dan sebagainya. Dan saudara merasa bahwa ada juga saya dengar jemaat yang masih punya satu pengertian bulan April ini bulan yang rodok ngapesi gitu ya saudara. Padahal kalau kita tahu bulan April itu merayakan Paskah, itu adalah bulan kemenangan Kristus. Enggak ada apes-apesan. Ya, saudara, enggak ada lagi sial-sial apapun. Semua sudah ditanggung oleh darah Yesus. Mari kita sekarang belajar satu hal. Kalau kita lihat di bulan Maret ini kita punya satu tema di bulan Maret itu ciri-ciri masa penampian. Ya, ciri-ciri masa penampian. Kita belajar kan di bulan Maret ini. Salah satu cirinya kan saya sudah sering kali ngomong, banyak terjadi kegoncangan. Kegoncangan itu berupa masalah demi masalah terjadi. Dan saudara kalau tidak hati-hati, di masa-masa seperti ini banyak goncangan, banyak masalah, kita selalu bersungut-sungut. Nah saudara, saya punya satu ayat yang luar biasa bagusnya. Saya mau buka dan saya mau baca bersama-sama saudara, Yandi nanti baca. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. 1 Korintus 10 ayat 10. Saudara, saudaraku semuanya, saudara pikir begini, bersungut-sungut itu bukan sebuah dosa. Banyak orang berkata begitu. Saya tahu kalau berzina itu dosa, kalau berjudi itu dosa, kalau menipu orang itu dosa. Tapi kalau sekedar bersungut-sungut itu bukan dosa. Tapi kita sore ini belajar apa yang firman Tuhan sampaikan melalui saya, supaya kita pelajari bersama-sama. Tidak ada orang yang sudah bebas dari persungutan. Semua kita mau belajar. Satu ayat dalam 1 Korintus 10 ayat 10 silakan dibaca. Ayat yang ke-10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara lihat, ini ayat luar biasa tadi saya bilang. Kenapa? Saudara kan pernah dalam benak saudara bersungut-sungut itu bukan sebuah dosa. Atau kalau bilang dosa ya oke lah dosa, tapi bukan dosa besar kan. Sehingga saudara bisa bersungut-sungut dan saudara merasa aman-aman. Tetapi firman Tuhan ini berkata gini, jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudara tahu, orang yang suka bersungut-sungut itu yang dibinasakan oleh malaikat maut. Maut itu apa? Kematian. Saudara, saya memberikan sebuah bahasa yang lebih gampang dimengerti oleh saudara. Orang yang bersungut-sungut itu cepat mati. Tak kasih tahu. Karena apa? Karena malaikat maut mengejar dia. Loh, ini firman Tuhan, ini bukan kata-kata saya. Ya. Dan kalau saudara bilang gini, mana bisa enggak bersungut-sungut? Wong banyak perkara yang menjengkelkan. Wong ini enggak benar, itu enggak benar. Masa aku enggak boleh bersungut-sungut? Ya sekarang pilihan kita toh. Kita mau bersungut-sungut terus atau enggak itu pilihan kita. Karena kita sekarang sudah tahu kebenaran. Saudara minta sehat, saudara bilang di deklarasi kalau kita mau memberikan persembahan, tubuh kita sehat apa dan sebagainya macam-macam. Tapi kalau kita terus bersungut-sungut, jangan heran kalau saudara akan mengalami banyak masalah dalam kesehatan tubuhmu dan akhirnya kita cepat mati. Jangan berpikir umur panjang.
Saya bukan mengutuki saudara, tapi saya cuma meneruskan firman Tuhan. Nah, saudara, kita akan belajar sekarang bagaimana seorang yang bernama Paulus itu ternyata adalah yang menulis ayat ini. Saudara, kita akan lihat sebentar di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. 2 Korintus 11, cuman beberapa lembar aja kita buka ke kanan. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Saudara harus tahu bahwa apa yang dialami oleh Paulus, dan saudara jangan pernah menyalahkan situasi. Karena kita lihat situasi yang Paulus alami, itu bukan ayat 23 sampai 28. Ya. Yang Paulus alami itu ternyata jauh lebih dari yang kita alami. Ya, mari silakan dibaca 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Ayat yang ke-23, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeril lah. Nah, ini yang ngomong siapa tadi saya bilang? Paulus. Dia bilang begini, aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeril lelah. Jadi dia ngomong sama jemaat Korintus. Memang jemaat Korintus itu jemaat yang banyak kisruh-kisruhnya, saudara. Banyak kisruh-kisruhnya di dalam jemaat Korintus, gereja Korintus. Banyak perzinahan di situ, banyak ketidaktaatan di situ, banyak pelanggaran di situ. Padahal mereka sudah dididik oleh Paulus, seorang rasul yang dipakai Tuhan. Tetapi ternyata dia bilang gini, aku lebih banyak berjeril lelah daripada kamu, jemaat Korintus. Terus? Lebih sering dalam penjara. Ya, lebih sering di penjara. Didera di luar batas. Ya. Kerap kali dalam bahaya maut. 24. Ayat yang ke-24, 5 kali aku disesah orang Yahudi. Ya. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 25. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ya. Terus? Ayat 26, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ayat 27, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. 28. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saudara, kisah dari Paulus saya beritahukan sedikit. Sebetulnya Paulus ini adalah orang yang bukan penginjil. Sebelum dia menjadi seorang penginjil, seorang rasul, dia adalah seorang tokoh dalam bidang politik. Ya, di dalam kalangan orang Yahudi. Dia punya kedudukan secara manusia itu, secara duniawi dia punya kedudukan yang tinggi di dalam dunia politik. Tetapi dia ini tiba-tiba ingin untuk melepaskan semuanya itu. Dia ingin bekerja sepenuhnya untuk Kristus. Dia ingin menginjil dan membuka jemaat-jemaat baru di mana Tuhan menyuruh dia. Saudara, akhirnya dia relakan semua jabatan-jabatan yang dia miliki dan itu pasti mendatangkan duit. Saudara, kalau orang, saya kan sering kali dengar, saudara pasti tahu, orang kepengen jadi ini, kepengen nyalek gini. Ini kan kenapa? Sampai pinjem duit untuk mempromosikan dirinya dan sebagainya. Ada beberapa orang sampai gila. Sudah pinjem sana, pinjem sini, miliaran rupiah, ternyata dia tidak menang, tidak dipilih, gagal. Saudara, akhirnya dia stres, depresi, gila. Kenapa orang semua mengejar di situ? Karena banyak duit di sana. Paulus juga. Tapi Paulus merelakan semuanya untuk melayani Kristus setiap hari sepanjang hidupnya. Tapi saudara tahu apa yang didapat oleh Paulus? Bukan kemuliaan lebih dulu. Bukan kehormatan lebih dulu. Tapi yang didapat itu tadi, yang dibaca. 2 Korintus 11 tadi ayat 23 sampai 28. Dia mengalami banjir, karam kapal,
didera, dipenjara, dilempari batu, macam-macam. Saudara, seharusnya Paulus adalah orang yang punya alasan untuk selalu bersungut-sungut. Tetapi kenapa justru dia ngomong di jemaat Korintus, kamu jangan bersungut-sungut seperti yang dibiasakan beberapa orang. Karena kamu akan dibinasakan oleh malaikat maut. Sebetulnya dia tuh ngomong sama dirinya sendiri. Namanya manusia ini kan kecenderungannya bersungut-sungut. Siapapun. Tapi dia tahu bahwa persungutan itu adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Jadi jangan sampai kita merasa gini, alah cuma bersungut-sungut. Saudara, kata-kata seperti itu saya ingin sampaikan begini. Hati yang gini. Saudara menganggap enteng, saudara menganggap remeh. Ada firman Tuhan bilang begini-begini, alah itu kan buat orang itu bukan buat saya. Nanti diajar firman Tuhan dalam hal ini, alah itulah gak perlu. Kan ada tuh orang Kristen yang selalu meremehkan, yang selalu menganggap enteng begitu. Jangan sampai itu ada di dalam diri kita. Dan saya cuma ingin sampaikan gini, firman apapun yang Tuhan ajarkan kita sungguh menanggapi dengan baik. Karena kita menanggapi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, respon kita positif, maka kita akan mengalami banyak kemajuan-kemajuan secara rohani. Saudara, kita akan lihat sekarang. Di sini Paulus bukan mau membanggakan diri. Dia bilang, aku ini gini, aku ini sampai gini, sampai gitu. Dia bukan mau membanggakan diri, oh ini loh aku yang sudah bebas dari persungutan. Enggak. Tapi dia ingin sampaikan gini kepada saudara semuanya hari ini. Bahwa kalau orang enggak bersungut-sungut, ternyata kita ini melakukan dua hal. Di mana dua hal itu yang luar biasa. Kita akan lihat di dalam kitab Filipi. Ya, Filipi 2 ayat 14 dan ayat 15. Filipi 2 ayat 14 sampai 15. Ada dua hal ketika kita jauh dari bersungut-sungut, maka kita akan menjadi apa? Coba saudara lihat dan dibaca dari Filipi 2 ayat 14 dan 15. Ayat yang ke-14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah ini ada lagi kata-kata begini. Jangan dulu. Ayat 14 bilang gini, jangan lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Segala sesuatu itu apa? Bukan cuma pelayanan. Bukan cuma pelayanan di gereja. Tapi saudara dimanapun melakukan apapun dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, apapun dalam pekerjaanmu apapun. Ya, jangan bersungut-sungut dan berbantah-bantah kata Tuhan. Terus ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Nah inilah yang pertama perhatikan saudara. Kalau saudara tidak bersungut-sungut, firman Tuhan berkata kamu tidak beraib dan tidak bernoda. Jadi di hadapan Tuhan kita ini tidak ada noda, tidak ada aib. Dan Tuhan ingin kita ini menjadi sebuah bukti nyata bagi orang di sekitar kita. Orang bisa melihat Yesus dari siapa? Dari kita. Ya. Kalau kita tidak bersungut-sungut, firman Tuhan bilang kita tidak beraib dan tiada bernoda. Terus. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Yang kedua, kalau kita tidak bersungut-sungut, saudara, engkau itu sedang menunjukkan cahaya seperti bintang-bintang di tengah dunia yang gelap ini. Ini dua hal yang tidak boleh kita lupa, mudah untuk diingat. Kalau kita tidak bersungut-sungut, kita di hadapan Tuhan tidak ada aib dan tidak ada noda. Yang kedua, kita itu sebagai seorang yang bercahaya. Menunjukkan cahaya siapa? Cahaya Kristus. Tadi kan saya bilang itu saudara. Kristus bisa nampak dari hidup kita ketika kita ini selalu sukacita. Dan ternyata saya pelajari, orang yang tidak bersungut-sungut itu bukan karena tidak ada masalah. Ternyata banyak orang yang tidak ada masalah pun kalau dia punya kebiasaan bersungut-sungut, ada aja yang dijadikan bahan untuk bersungut-sungut, ada saja. Ternyata saudara tahu, perhatikan kata-kata saya yang akan saya ucapkan ini.
ternyata orang yang tidak bersungut-sungut itu sangat erat hubungannya dengan iman yang dia miliki. Iman yang dia miliki itu adalah iman yang sejati kepada Kristus. Kalau kita memiliki iman yang sejati, kita tidak punya kebiasaan untuk bersungut-sungut. Tapi orang yang punya iman yang sejati, dia akan bisa sukacita. Saudara tahu, sukacita itu lawan dari persungutan. Mengucap syukur itu lawan dari bersungut-sungut. Dan saudara perhatikan dengan dirimu sendiri hari ini. Apakah saudara masih suka jatuh dalam dosa persungutan? Ini yang penting. Jangan pernah menganggap ini remeh. Ya. Sekali lagi saudara, saya maaf ngomong lagi. Orang yang suka bersungut-sungut itu cepat mati. Saudara kepingin awet hidup? Tidak ada yang kepingin awet umur panjang. Tadi pagi saya melayani di sebuah gereja. Terus setelah melayani sebuah gereja itu, setelah selesai saya mampir di saudara saya yang gereja juga. Tapi gereja itu tidak mengundang saya karena gereja itu keduluan dari gereja yang tadi ini, yang sudah mengundang saya. Tapi saya mampir karena itu kakak papa saya satu-satunya yang masih hidup. Umurnya berapa? 93. Saudara, papa saya 89, dia 93, saudara. Dan ketika saya datang ke dia tadi, dia sehat dan dia cerita, Han, tadi pagi aku baru jatuh. Ya, di rumahnya itu dibuat gereja. Dia mau keluar kamar, mau ke gereja, jatuh. Ya namanya orang umur 93 itu kan bisa saja gitu ya. Kepreset atau enggak kepreset bisa saja jatuh. Tapi enggak apa-apa, enggak ada yang sakit, enggak ada yang linu. Dia bilang gitu, oh puji Tuhan tante, saya bilang begitu. Ya, dan yang saya lihat ini, dalam umur 93 ini, enggak ada kata-kata persungutan di mulutnya. Kita ngomong gini, duh kok cek suwe nih, enggak ada ngomong gitu. Tante ini sudah kepingin mati. Kalau emak saya dulu, nenek saya, mamanya papa saya, itu umur 70, sudah bilang nih Han, emak doa no cek cepet mati ya Han. Kalau anaknya 13 loh, datang satu-satu, doa no mama cek no cepet mati. Gitu saudara. Ini beda dengan yang saya ceritakan tadi. Dia bilang gini, enggak pernah bilang kepingin mati. Padahal dia sudah, sebetulnya kalau mau jujur, orang umur 93 itu sudah capek hidup di dunia. Betul enggak? Capek. Kate kalau umur 93 sudah enggak bisa apa-apa toh. Ya cuma di rumah, makan, tidur, cuma gitu aja. Ya, lihat TV, cuman gitu-gitu kan. Dan cuman dia bilang gini, dalam beberapa hari ini tante diimpeni om terus. Suaminya dia itu sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Di usia 87. Ya. Dalam beberapa hari ini diimpeni terus. Mungkin tante sudah mau dipanggil Tuhan ya, dia bilang gitu. Cuma gitu aja. Enggak ada ngomong pengen mati, bosen, ini dan itu enggak ada. Saudara. Semua orang kepingin umur panjang. Tapi saya ingin sampaikan gini sama saudara. Kalau saudara mengisi hari-harimu dengan bersungut-sungut, saudara jauh dari umur yang panjang. Jauh dari awet muda. Kan semua orang berusaha awet muda toh. Ya kan? Ya, saudara kepingin tetap kelihatan energik dan sebagainya. Karena ternyata saudara, orang yang bersungut-sungut itu membuat seluruh otak itu memerintahkan, kalau kita bersungut-sungut, otak itu memerintahkan ke seluruh organ tubuh. Dan ke seluruh syaraf-syaraf pembuluh-pembuluh darah itu mengalami kemunduran dalam beberapa waktu. Setiap kali kita bersungut-sungut lagi, otak itu memerintahkan, otak itu bereaksi dan itu membuat semua syaraf-syaraf pembuluh darah, organ-organ tubuh kita ini mengalami kemunduran lagi. Ya Mas, ya saya percaya firman Tuhan bilang dibinasakan oleh malaikat maut cepat mati ya memang iya gitu ya. Saudara, jadi hari ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, di masa penampian ini ayo
jaga hatimu baik-baik. Karena kalau hatimu dijaga baik-baik, mulutmu pun tidak akan ngomong persungutan. Mulutmu pun selalu ucap syukur, tidak punya uang bersyukur. Saudara tahu enggak? Mungkin saudara bilang gini, Pak James enak lah ngomong gitu aja. Pak James tidak pernah kekurangan uang, siapa bilang? Pada satu hari Tuhan buat saya di dompet tidak ada uang belas. Bukan karena belum ambil di ATM pada satu hari. Pernah saya ngalami seperti itu. Saudara tahu. Tapi saya sebelum menyampaikan ini, saya banyak belajar bagaimana bersyukur, bagaimana bersuka cita, bagaimana kita tidak bersungut-sungut. Tapi mulut kita selalu mengucap syukur dengan keadaan apapun. Ternyata itu saya sudah alami terus dalam hidup saya. Jangan bilang saya cuma pinter ngajar sama saudara. Tapi saya bersyukur sebelum saya ajarkan kepada saudara, saya sudah mengalami diajar Tuhan dalam berbagai macam pengalaman-pengalaman yang menyedihkan. Tapi kan saudara enggak pernah tahu kan? Karena saya selalu senang, selalu ya kadang-kadang muka rodok merengut itu mungkin rodok capek atau gimana. Tapi saya tidak pernah menunjukkan, aku ini orang susah gitu kan. Aku ini orang apes gitu-gitu kan. Enggak pernah. Pada hari-hari tertentu saya ngalami pada waktu-waktu tertentu dalam beberapa saat yang lalu. Sampai saat seperti itu. Tapi saya bersyukur. Saya bisa tetap kuat. Tetap bersyukur. Yang tahu cuma Tuhan. Dalam doa pribadi saya pun. Saya selalu ucap syukur. Saya selalu ucap syukur. Kalau saya berdiri di depan mimbar ini. Saya bilang ayo kita bersyukur. Mungkin saudara bilang itu bisa pura-pura. Di depan orang bisa pura-pura bersyukur. Tapi hanya Tuhan yang tahu isi hati saya. Ketika saya doa secara pribadi dengan Tuhan, cuman berdua dengan Tuhan. Di situ saya selalu ucapkan syukur, selalu meluap-luap hati saya, menyala-nyala roh saya. Berkobar-kobar hati saya kepada Tuhan, mencintai Tuhan dengan sebagainya. Tuhan yang tahu dalam keadaan apapun saya tetap belajar seperti itu. Saya tidak menjadi sombong dengan hal ini dan saya tidak lagi menyombongkan diri, tidak. Saya hanya sharing dan saya hanya bagikan pengalaman pribadi saya kepada saudara. Dua hal yang saya ingat supaya kita tidak beraib dan tidak bernoda. Dan yang kedua, supaya kita bercahaya di depan semua orang. Amin saudara. Firman Tuhan yang sederhana hari ini, mari kita camkan baik-baik. Satu pesan firman Tuhan sore ini. Janganlah bersungut-sungut. Sekali lagi jangan pernah bilang gini. Karena saya seringkali bilang dengan satu orang ya, yang saya seringkali ceritakan di sini. Orang ini selalu ribut sama suaminya. Selalu ribut sama suaminya. Selalu tiap hari pisu-pisuan sama suaminya. Sampai saya pernah cerita di minggu pagi. Karena dia di usia yang sudah tua, sudah hampir 70 tahun. Bayangkan saudara, usia sudah mulai hampir 70 tahun. 69 suaminya, dia 68. Itu kan sudah mendekati angka 70. Harusnya orang yang seperti ini kan harusnya hidup sudah tenang. Ya toh, kalau dipikir secara logika, dia hidupnya tenang. Rumahnya banyak, kekayaannya banyak, semua ada. Mau apa? Tenang toh, walaupun dia tidak campur anak. Ya. Tapi dengar saudara, setiap hari dia tidak pernah tenang hatinya dan tidak pernah tenang hidupnya. Karena setiap hari dia berantem terus. Kira-kira saya melihat ini, dalam 1 jam enggak, pisu-pisuan itu sudah jarang sekali. 1 jam loh saudara, bukan 1 hari loh. Jadi kalau 1 jam itu enggak tukaran, itu sesuatu yang aneh. Ya, apalagi kalau 1 hari, wah itu sudah supranatural benar itu. Mujizat Tuhan terjadi. Jadi saya lihat sendiri, sampai pada 1 hari, saya ini ngomong gini sama dia. Bu, harusnya kamu di usia seperti ini, kamu sudah punya pembantu yang bisa diandalkan. Kamu punya pembantu yang setia. Biasanya toh kalau orang sudah umur segitu kan punya pembantu yang kerja sudah 20 tahun, dulu ikut mamaku, sekarang mamaku meninggal ikut aku, enak, bisa masak segala macam kan enak. Sampai di usia seperti itu dia tidak punya pembantu satupun.
Pembantu 3 hari keluar, pembantu 4 hari keluar, pembantu 1 bulan, paling lama 1 bulan itu ciamik, saudara, keluar. Dia bilang gini, kurang apa lagi kerjaan di nggonku? Ya, tidak ada anak kecil, penghuninya cuma 2 orang, bersih-bersih ya, ya rumah tidak kotor, mau cuci-cuci ya cuman bajunya orang 2 saja, gitu kan. Masak ya, mau masak apalah. Ya, saudara. Tapi kenapa seperti itu? Dan kalau dia sudah rumahnya kotor begitu, dia pinjem pembantu saya laki-laki. Pak Jim, saya pinjem ya. Ya wes, pinjemen, nggak apa-apa. Supaya pembantu saya ini juga dapat ceperan kan gitu kan, saudara. Supaya bukan cuma dapat gaji tetap dari kami, tapi dapat ceperan tambahan, nggak apa-apa. Datang, pulang, dia bilang gini, Pak, saya nggak mau Pak kesana lagi. Dia bilang gitu. Kenapa? Aduh Pak, saya berapa jam di sana tuh saya nggak tahan. Masa pisu-pisuan itu tuh bukan pisu-pisuan apa, saudara? Ngomong kayak pisu-pisuannya orang Surabaya itu loh. Satu dengan yang lain itu kayak gitu rupa. Lah pembantu saya ini selama ikut saya 14 tahun, nggak pernah dengar saya ini tukaran tuh, nggak pernah di rumah. Dia yang kalau pasti dengar ya dia kalau tak marahi ya baru dia tak marahi gitu. Tapi dia nggak pernah dengar saya tuh pisu-pisuan sama anak saya, sama istri saya, ilok-ilokan, maki-makian, nggak pernah. Jadi dia ikut seperti itu dalam berapa jam sudah rasanya nggak tahan. Ya saudara, nggak tahan. Betapa kayak gitu rupa suasana rumah tangga itu. Dan saya ngomong sama dia gini, memang pembantumu sudah enak tinggal di sana, gajinya mungkin banyak, tetapi seorang pembantu itu juga merasakan suasana rumah tangga yang merasa at home atau enggak, walaupun dia orang luar bukan keluarga. Betul enggak saudara? Kalau saudara ada di dalam keluarga yang rukun, keluarga yang saling mengasihi, enggak pernah dengar maki-makian, kan lebih enak, lebih tenang hatinya. Ya saudara. Dan hari ini kalau saya ngomong saudara gini, saya seringkali ngomong, Ci, Bu, ayo jangan kayak gitu, jangan gini. Ya Isa, bojoku tuh kayak gitu. Dia selalu menuding suaminya. Dia selalu menuding suaminya. Jadi sumber masalah, pokok permasalahan dan sebagainya. Dia tidak merasa bahwa saya ngomong sama orang hampir umur 70 itu apa mudah? Enggak mudah. Susah saudara. Maaf ya kalau orang sudah umur segitu tuh mungkin dirubah itu juga angel kalau enggak kemurahan Tuhan Pol itu. Jadi saya sungguh-sungguh sampai enggak mampu lagi ngomong sama dia. Setiap hari kehidupannya diwarnai dengan maki-makian, teriak-teriakan terus seperti itu. Waduh, nanti ngomong apa selalu meledak, ngomong apa selalu meledak seperti itu. Itu terus setiap hari terjadi. Dan saudara tahu, sekarang acaranya setiap hari. Di masa pandemi ini kan dia enggak berani keluar. Gereja pun enggak berani, 2 tahun lebih enggak berani ke gereja. Tapi setiap hari ke rumah sakit, hari ini ke rumah sakit, besok ke rumah sakit, terus setiap hari. Saudara tahu, firman Tuhan bilang toh, orang kayak gitu enggak umur panjang. Marilah kita sebelum kita mengalami hal yang parah seperti itu kita berubah. Di masa penampian jaga hati baik-baik. Kalau hati terjaga baik-baik, mulut kita akan menjadi mulut yang baik, kata-kata yang keluar. Bukan persumutan yang keluar. Amin saudara. Amin saudara. Mari hari ini datang kepada Tuhan. Kita berdiri sama-sama. Haleluya. Mari yang keluar dari mulut kita ini adalah kata-kata pujian kepada Tuhan. Jangan pernah menyalahkan situasi. Kalau kita mau bicara situasi, Paulus tadi saya sudah bacakan betapa banyak masalah yang dihadapi. Tapi dia tidak pernah memilih untuk bersungut-sungut. Dia selalu memilih untuk memuji Tuhan. Lebih luas dari samudra kebaikanmu
dapat takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh bersyukur. Lagu ini kenapa saya pilih untuk kita nyanyi bersama-sama? Biar hati kita selalu penuh dengan kebaikan Tuhan. Mengatakan selalu, kasih-Mu lebih dari segala-galanya. Saudara, kalau kita ngomong begitu, kalau kita ngalami hal seperti itu, ya tidak bisa tahan. Saya alami dalam hidup saya secara pribadi. Saya selalu merasakan kasih Tuhan, saya selalu merasakan kebaikan Tuhan. Walaupun pada satu hari, di hari-hari yang lalu, saya pernah ngalami sampai sebegitu rupa. Tapi saya tetap sukacita, tetap merasakan Tuhan itu betapa baik. Dan itu yang membuat kita selalu semangat. Mari saudara datang kepada Tuhan. Rasakan bahwa kasih Tuhan itu lebih dari samudera, lebih dari langit, lebih dari luas apapun di dunia ini. Haleluya. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa akan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari letakkan tangan kananmu di atas dadamu. Roh Kudus, lembutkan hati umat-Mu di tempat ini. Roh Kudus, jamahlah hati kami. Roh Kudus, bekerjalah di dalam jiwa roh kami. Kurada masana. Haleluya. Banyak oh nyembah Tuhan, banyak oh nyembah Tuhan. Ketika engkau nyembah Tuhan, hatimu tidak jadi hati yang jahat, tidak jadi hati yang keras. Segala roh persungutan yang sedang merambah anak-anak Tuhan di tempat ini, Tuhan. Kami
buang di dalam nama Yesus. Kami cabut, kami usir dan dalam nama Yesus. Tidak bisa merasuk jemaat Imamat Rajani. Haleluya, haleluya. Kami mau sebaliknya, kami mau selalu bersyukur. Kami mau selalu banyak bersyukur Tuhan. Di saat kami bersyukur, tubuh kami semakin sehat. Mujizat terjadi. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Bapa, biar kebenaran-Mu sore hari ini boleh sungguh-sungguh kami terima. Kami tidak menjadi dongkol dengan firman Tuhan ini. Kami tidak menjadi menolak firman Tuhan ini. Tapi kami menerima semua ajaran firman dan teguran dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, membuat kami terus merubah hati kami, merubah kebiasaan kami. Menjadi kebiasaan yang selalu bersyukur, menghancurkan segala kebiasaan untuk bersungut-sungut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman-Mu terus akan menerangi hati kami. Dan hati kami diubahkan selalu menjadi sempurna seperti Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita deklarasikan